Bicara kegagalan, ya sebetulnya memang bisa dibilang gagal karena sistemnya kan tidak berjalan. Sampah ini hanya saja ditumpuk. Sebetulnya kalau kita mengacu kepada undang-undang terkait persampahan, TPA itu adalah sebagai tempat pemrosesan akhir. Kami atas nama pemerintah Kota Tangerang Selatan menyampaikan permohonan maaf yang sebesarnya khususnya kepada warga Tangerang Selatan atas ketidaknyamanan yang terjadi. Tangerang Selatan, kota penyangga ibu kota yang tumbuh begitu pesat. Banyak perumahan elit di sana, dan di sana juga terlihat begitu banyak pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Namun, mirisnya adalah di balik kemajuannya, justru sampah tumbuh tanpa kendali. Ini tentu menjadi hal yang meresahkan. Ini bukan hanya sekedar bau, namun ini krisis darurat sampah yang tentunya meresahkan warga sekitar, khususnya warga Tangerang Selatan. Perihal sampah sebenarnya bukan hanya di Tangerang Selatan, Banten saja. Ini menjadi momok masalah besar di sejumlah wilayah di Indonesia. Perihal sampah bisa menjadi bom waktu kapanpun jika tidak ditangani dengan tuntas. Di banyak sudut kota, banyak sekali terlihat tumpukan sampah berhari-hari. Dan baunya ini sangat menyengat tentunya dan sangat mengganggu aktivitas warga sekitar. Bukan hanya lingkungan saja yang terancam, namun kesehatan bagi warga sekitar pun juga turut terancam. Anak-anak yang tumbuh di sekitaran lokasi tumpukan sampah tersebut juga sangat rentan akan terjangkit penyakit yang bisa ditimbulkan dari tumpukan sampah itu. Lalu, mengapa kota yang sebegitu majunya, yang bisa dikatakan kota yang berkembang, ini masih saja berkutat dengan masalah sampah? Saya Anita Dewi, inilah Inside Story. Tumpuk bau, ya pasti semua yang lewat, itu penanganannya gimana itu? Jadi warga sendiri tuh sebenarnya bertanya-tanya ya. Iya. Karena sebenarnya tumpukan sampah ini, kalau yang Bapak lihat, ada diangkut nggak sih Pak setiap harinya? Udah 2 minggu. 2 minggu? 2 minggu ini. Nggak diangkut sama sekali? Setengah bulan ini. Benar-benar Bapak tidak menyaksikan kalau ada yang ngangkut? Ya aja. Tangsel itu kan sebetulnya punya 40 TPS yang selalu memberi laporan. Sayangnya TPS-TPS itu juga tidak melakukan pengolahan secara baik dan benar. Sehingga apa? Hanya mengambil cuman yang high value, dalam arti kata botol-botol. Apa yang memang ada harga jualnya tinggi. Selebihnya buang ke TPA. Di pembenahan landfill 3 itu target kita akhir Desember akan selesai, pun begitu dengan proses pembebasan lahan. Ada jangka pendek, ada jangka panjang. Jangka panjangnya itu tadi pengolahan sampah berbasis listrik, ya, supaya apa? Tidak terulang lagi. Baru sampai, saya sudah disambut dengan aroma yang cukup menyengat sekali dari tumpukan sampah di belakang saya. Pemirsa bisa Anda lihat setiap harinya tontonan sampah itu dihasilkan. Namun pengelolaan sampah ini tidak pernah mengejar volume. Bisa kita lihat pemirsa, untuk lihat lebih dekat seperti apa di sini tumpukan sampah yang bisa kita langsung lihat di lapangan, di mana tumpukan sampah ini berada tepat di tengah-tengah jalan yang menghubungkan, ada 3 arah di sini, ada 3 lajur. Dan ini juga berdekatan dengan area pasar ya. Area pasar, jadi kemungkinan besar di sini sampah pasar pun ada yang saya lihat. Karena banyak sampah-sampah dari organik tumbuhan. Sampah rumah tangga juga ada. Dan bisa Anda bayangkan pemirsa, jika tumpukan sampah ini terus bertambah setiap harinya dan tidak diangkut, bukan hanya bau menyengat saja yang ditimbulkan, namun tentu pencemaran udara iya. Penyakit yang ditimbulkan juga bisa. Yang jadi permasalahannya adalah sebenarnya sampai saat ini seperti apa langkah Pemkot untuk menangani penanggulangan dari pengangkutan sampah yang menumpuk ini. Karena bukan hanya di satu titik, namun di sejumlah ruas jalan di Tangerang Selatan banyak sekali tumpukan sampah yang menjadi keresahan bagi warga sekitar.
Lebih dari sepekan terakhir, sampah menggunung beradab di Jalan Insinyur Haji Juanda, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Kondisi tumpukan sampah yang berada di jalan ini disebabkan karena tempat pembuangan akhir sampah Cipecang tutup akibat melebihi kapasitas. Selain menimbulkan aroma bau yang tak sedap, kini hewan belatung pun menghiasi kondisi jalanan. Salah seorang warga bernama Wagino mengatakan jika dirinya sangat resah karena sampah berada di jalan dan tak kunjung diangkut. Semingguan lebih. Ya. Nah ini emang biasa warga buang di sini atau gimana? Ya tadinya dari mana-mana itu mah. Oh sekarang dari mana-mana? Ya tempatnya ditutup. Tempat pembuangannya. Oh gitu. Nah ini kalau gitu gimana nih? Melihat ada sampah di pinggir Ya jalan. saya ganggu orang bau mana-mana. Pemandangan juga gak enak. Belatungnya kayak gitu. Ada belatungnya juga. Ya itu belatung banyak banget. Harapan pemerintah apa nih? Ya biar tertib nggak buat tempat pembuangan sampah lah di jalan. Cari tempat sampah lain. Pemerintah Kota Tangerang Selatan menuturkan terganggunya pengangkutan sampah terjadi karena saat ini sedang dilakukan penataan dan pembenahan di TPA Cipecang. TPA Cipecang kita lagi penataan infrastrukturnya. Dibikin terasering, ya perlu waktu. Makanya sampah nggak bisa masuk dulu karena lagi ditata dulu. Itu Insya Allah minggu ini, minggu depan udah selesai. Ini kok udah numpuk di beberapa ini ya lokasi. Gimana tuh penanganan nanti? Udah pada numpuk di beberapa Ya lokasi. sementara masukin ke depo dulu. Masukin ke depo dulu. Tapi saya berharap masyarakat bisa, jangan dibuang di ini deh. Ditahan dulu di rumah gitu. Nanti kalau sudah normal baru bisa kita angkat lagi. Ya. Hingga kini pemerintah Tangerang Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup belum bisa memastikan kapan tumpukan sampah tersebut dapat diangkut. Pemirsa, imbas dari penataan dan pembenahan di TPA Cipecang ini itu berdampak dengan adanya sejumlah gunungan sampah di ruas-ruas jalan di Tangerang Selatan. Salah satunya yang berada di belakang saya ini, pemirsa. Dan infonya, Pemkot berjanji akan segera menangani permasalahan sampah ini. Untuk seperti apa tindak lanjutnya dan bagaimana keresahan warga sekitar, saya akan berbincang langsung dengan salah satu pedagang di area sini. Misi, Bapak, boleh ngobrol sedikit ya Pak ya? Pak, ini kan baru-baru ini sekitar 2 minggu lebih nih, tumpukan sampah banyak banget nih Pak sekitar area pasar. Kira-kira perasaannya gimana Pak? Terganggu banget nggak dengan kehadiran tumpukan sampah ini? Numpuk bau, ya pasti semua yang lewat, apalagi kita yang di sini. Iya, karena sebenarnya tumpukan sampah ini kalau yang Bapak lihat ada diangkut nggak sih Pak setiap harinya? Udah 2 minggu. 2 minggu? 2 minggu ini. Nggak diangkut sama sekali? Benar-benar Bapak tidak menyaksikan kalau ada yang ngangkut? Ya ada. Nah harapannya gimana nih? Kalau Bapak sendiri sebagai pedagang di sini? Ya kalau pedagang yang lewat juga kan jambat ya. Saya yang buang sampah begini dari rumahan, tapi karena di rumah juga nggak ada yang diangkut. Iya. Mending ditaruh di jalan aja bang. Kalau taruh di jalan, ya tempat blokir. Kalau ada penanganan. Oke. Jadi seperti itu ya. Tapi kalau dari pihak warga sendiri benar-benar nggak ada informasi kah apa yang sebenarnya terjadi sehingga ada tumpukan ini? Nggak ada ya Pak ya? Jadi nggak ada informasi apa-apa yang sampai ke warga terkait penumpukan sampah ini? Tapi kalau untuk Bapak sendiri berarti buang sampahnya di mana nih Pak? Kalau saya sih, biasa kan ada yang angkut, bayar. Oh jadi emang ada bayar iuran 10.000. Yang di bawah beda lagi. Nah berarti selama 8 hari ini yang biasa ngangkut itu 2 minggu? Itu nggak ngambil sampah? Nggak ada. Makasih ya Pak. Pemirsa, masalah sampah ini ternyata bukan hanya perihal pengolahan sampah yang dibuang ke TPA saja. Namun, protes warga terhadap sampah itu sangat mungkin terjadi. Seperti halnya ratusan warga di Pandeglang, Banten yang menghadang truk sampah yang masuk ke wilayah mereka karena tidak bersedia wilayah mereka ditempati oleh tumpukan sampah. Begitupun juga warga yang menolak dengan menghadangkan senjata tajam. Polemik-polemik seperti ini di lapangan itu yang harus ditangani oleh Pemkot dan juga warga sekitar dengan kepala dingin, dengan langkah-langkah yang humanis. Persoalan sampah masih menjadi persoalan di hampir seluruh wilayah di tanah air.
Salah satunya aksi protes ratusan warga dari 3 desa di Pandeglang, Banten di pertengahan tahun 2025 lalu. Warga ini bahkan nekat melakukan aksi buang sampah busuk di depan kantor Bupati sebagai aksi penolakan terhadap kiriman sampah dari luar kota. Aksi yang sempat membuat polisi ini kewalahan merupakan bentuk protes sekaligus untuk menunjukkan aroma sampah yang bau ketika truk pengangkut sampah masuk ke TPA di desa mereka. Dan perlu mereka ketahui, KDN bukan tujuan. Warga bahkan menuntut pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang untuk memikirkan ulang perjanjian kerjasama dengan Pemkot Tangerang Selatan yang mengirim sampah mereka ke Pandeglang. Terlebih tidak ada koordinasi dengan warga di sekitar TPA. Kami sudah tanya ke segenap masyarakat, tidak ada sosialisasi. Sebelum adanya kerjasama antara Tangsel dengan Pandeglang, tidak ada sosialisasi yang kami terima. Menanggapi aksi tersebut, Bupati Pandeglang Raden Dewi Yustiani langsung merespon dan melakukan tindakan tegas. Dan ini saya pastikan hari ini juga agar kepala UPT-nya diganti dan kepala PBM-nya juga dievaluasi ulang dan juga harus dicopot.